Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Frederick Dusan Sutirto dengan NIM 2020103703703111. Saya dari kelas Informatika D yang dibimbing oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Ahmad Bastomi. Materi saya hari ini adalah tentang syirik. Lanjut ke slide kedua. Pengertian syirik pada masa modern. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan dan kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun di zaman serba canggih seperti sekarang ini pun masih terjadi perbuatan syirik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu sendiri. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik kafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Lanjut pada slide ketiga, di sini ada contoh-contoh syirik di masa dahulu. Yang pertama, menyembah berhala, pohon, matahari, atau roh nenek moyang. Maksudnya yaitu yang mempunyai istilah merendahkan untuk pemujaan berhala. Benda fisik seperti gambar kultus sebagai dewa atau praktik diyakini hampir pada ibadah, seperti memberikan kehormatan yang tidak semestinya dan memperhatikan bentuk membuat selain Tuhan. Contoh yang kedua adalah sihir, menipu atau mengabuhi. Sihir yang termasuk perbuatan syirik jika menggunakan perantara para syaiton atau jin-jin kafir, di mana para tukang sihir tersebut beribadah dan mendekatkan diri kepada para syaiton supaya bisa menguasai orang yang akan disihir atau menguasai sihir itu sendiri. Yang ketiga, percaya terhadap jimat. Penggunaan jimat di kalangan masyarakat rasanya sudah bukan rahasia lagi atau suatu keanehan. Bahkan bagi sebagian orang menganggap bahwa hal tersebut tidak menjadi perkara yang terlarang asal berkeyakinan hanya sebagai bentuk usaha. Namun, apakah jimat membawa pengaruh yang positif? Tentu saja tidak. Karena jika seseorang sudah percaya terhadap jimat itu sendiri, maka ia telah melakukan perbuatan syirik. Dan itu akan menjadi bahaya pada dirinya sendiri, karena jika ia tergoda dengannya, maka ia juga sudah melakukan persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut pada slide keempat, yaitu bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Yang pertama yaitu menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Mengapa ini termasuk perbuatan syirik? Karena dirinya secara tidak sadar telah mempercayai bahwa makanan dan olahraga lah yang membuatnya tetap sehat dan bugar. Ini termasuk pada perbuatan syirik kecil, di mana hakikatnya hanya Allah lah yang memberikan kebugaran dan kesehatan. Yang kedua, menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Pada kasus ini terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu orang yang berobat ke dokter telah melakukan syirik jika dia meyakini bahwa kesembuhan berasal dari dokter semata. Jika tidak berobat ke dokter, maka tidak akan sembuh penyakitnya. Jika ada keyakinan seperti ini, maka termasuk perbuatan syirik kecil. Berdasarkan pengertian syirik syahir kafi yang telah diungkapkan di atas, karena menganggap adanya kekuatan lain selain Allah yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemungkinan kedua yaitu seseorang berobat ke dokter hanya mencari perantara kesembuhan sebagai wujud ikhtiarnya.
Orang ini yakin-yakinnya bahwa hakikatnya kesembuhan hanya berasal dari Allah semata. Dia berobat ke dokter hanya untuk mencari sebab kesembuhannya. Seperti halnya jika ingin kenyang, maka harus makan. Makan dan berobat ini menjadi sebab dari kenyang dan sembuh. Menurut saya, orang seperti ini belum dapat dikatakan syirik. Yang ketiga, panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian. Sungguhnya dia telah berbuat syirik karena perbuatannya telah merendahkan Allah secara tidak langsung. Bukan karena panennya, tapi karena pemikiran dirinya yang menganggap dirinya mampu mengolah tanah dengan baik dan menghasilkan panen yang melimpah. Padahal segala nikmat dan rezeki yang ia terima berasal dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Penjelasan ini sama seperti contoh yang pertama. Lalu yang terakhir ada sedikit refleksi materi dari saya, yaitu apa sih syirik itu? Dalam tanda kutip, syirik adalah mempercayai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala atau menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu sendiri seperti berdoa, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namun tetap meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, mengapa terdapat sifat syirik pada manusia? Syirik adalah suatu fenomena kemasyarakatan yang muncul akibat jauhnya masyarakat dari ajaran tauhid. Kesalahan mereka dalam memahami ajaran tauhid mengantarkannya pada kesesatan atau kezaliman yang bersangatan. Timbulnya sifat syirik pada manusia yaitu karena seseorang tersebut memiliki iman yang lemah, dalam tanda kurung, ibadahnya kurang atau kurang memiliki ketergantungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagaimana manusia memiliki sifat syirik? Syirik adalah pangkal segala kejahatan dan penyelewengan, serta rusaknya pikiran atau tingkah laku. Syirik pada hakikatnya adalah ucapan atau akidah tanpa ilmu. Oleh karena itu, siapa saja yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ia menempatkan ibadahnya tidak pada tempatnya atau tidak pada posisinya dan memberikannya kepada yang tidak berhak. Dan ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran padanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Syirik juga dapat menghilangkan semua amal kebaikan yang telah dilakukan seseorang. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah ayat di atas, menunjukkan bahwa perbuatan syirik merupakan dosa yang terbesar karena bukti-bukti keesaannya sedemikian gamblang dan jelas terbentang di alam raya. Bahkan dalam diri manusia sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam keadaan memiliki potensi untuk mengenalnya dan memenuhi tuntunan-tuntunannya. Dan berikut adalah 3 cara menghindari perbuatan syirik dari diri saya sendiri, yaitu yang pertama, ikhtiar dalam berbuat. Meyakini bahwa setiap amal kebajikan yang dilakukan hanyalah semata-mata karena pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman. Yang kedua, yakin adanya balasan dari Allah. Meyakini bahwa setiap amal kebajikan yang dilakukan hanyalah Allah yang memberikan pujian dan balasan. Kalaupun ada pujian dari manusia, tidak lantas besar kepala dan mabuk kepayang dengan pujian itu, namun segera dikembalikan kepada Allah. Dan yang ketiga, memperbanyak zikirullah. Zikirullah atau mengingat Allah merupakan obat dari penyakit hati, termasuk ria. Dengan memperbanyak zikirullah, baik dengan lisan maupun hati, berarti seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang materi perbuatan syirik. Terima kasih banyak telah menyimak atau mendengarkan penjelasan dari saya.
Semoga dari penjelasan tadi bisa membawa pengaruh positif bagi Anda, dan saya harap Anda tetap menjaga diri Anda di masa pandemi ini. Semoga semuanya dapat kembali seperti sedia kala. Dan jangan lupa tetap ikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Frederick Christian Sutirto izin undur diri. Terima kasih.